Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kisah ini dimulai, mari kita bersama-sama menghadiahkan sholawat kepada junjungan kita, Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kalian mencium bau harum dari rokok yang tidak pernah habis? Dan tahukah kalian bahwa di sebuah desa kecil ada seorang lelaki nyentrik yang cerutunya tidak dibeli, tidak dibuat, tapi diturunkan langsung dari langit? Kisah ini bukan dongeng, tapi kenyataan yang disaksikan oleh banyak orang. Inilah cerita tentang Lekmar, sang wali jadzab, yang kalau merokok, membuat langit ikut diam. Di sudut desa sepi bernama Sukodadi, ada seorang lelaki tua yang setiap sore duduk bersila di bawah pohon beringin. Namanya Lekmar. Pakaiannya lusuh, celananya cingkrang, sarungnya dililit asal-asalan, dan wajahnya penuh tawa yang tidak jelas sebabnya. Kalau ada anak kecil nangis, cukup digendong Lekmar, langsung diam dan malah tertawa. Kalau ada ayam tidak bertelur, cukup diusap Lekmar, besoknya keluar dua. Tapi kalau ditanya siapa dia sebenarnya, orang hanya bisa jawab satu kalimat. Lekmar iku wong edan sing rodong gone dewe. Setiap hari Lekmar berjalan tanpa tujuan. Kadang ke warung kopi, kadang ke kandang kambing, kadang ke sawah yang bukan miliknya. Tapi yang paling ditunggu-tunggu warga adalah malam Jumat. Karena di malam itulah, Lekmar tidak merokok sembarang batang, tapi mengisap sebuah cerutu besar yang muncul entah dari mana. Konon katanya, cerutu itu harum luar biasa. Baunya seperti campuran tembakau, kayu gaharu, dan bunga sedap malam. Siapapun yang lewat dekat Lekmar saat ia menghisap cerutu itu, pasti mendadak ingin duduk diam dan melamun. Cerutune tekon dilalah. Begitu kata Pak Karyo, tukang ronda desa. Tiba-tiba ana cahaya, jebul wis ana cerutu neng tangane Lekmar. Warga sudah lama penasaran. Dari mana cerutu itu berasal? Apa maksudnya? Dan kenapa hanya muncul setiap malam Jumat? Di balik segala keanehan itu, ada satu orang yang benar-benar ingin tahu kebenarannya. Namanya Saimun. Seorang pemuda desa yang terkenal usil, tapi juga cerdas dan penasaran setengah mati. Saimun sudah lama memperhatikan tingkah Lekmar. Baginya, semua itu tidak masuk akal. Orang tua kumal, ngomong ngawur, bisa bikin ayam bertelur dua dan bisa memunculkan cerutu dari langit? Maka malam itu, ketika bulan purnama menggantung di langit dan suara jangkrik memenuhi udara, Saimun diam-diam mengikuti langkah Lekmar. Lekmar berjalan santai menuju pohon beringin di ujung desa. Duduk, melipat kakinya, membuka saku kosong, dan tersenyum. Lalu, cahaya kecil seperti kunang-kunang turun dari langit. Semakin dekat, semakin terang. Dan tiba-tiba di tangan Lekmar telah tergenggam sebuah cerutu besar, dengan ujungnya menyala perlahan. Saimun nyaris teriak, tapi ia menahan napas. Lekmar menghisap cerutu itu perlahan. Matanya terpejam, senyumnya lebar. Lalu ia berkata pelan, "Wong langit ngerti, aku kesel mikir umat. Rokok iki obat." Asapnya membumbung tinggi. Bukan seperti asap rokok biasa, tapi seperti uap dupa dari masjid tua yang disucikan. Harumnya mengambang pelan. Dan saat mengenai wajah Saimun yang mengintip dari balik semak, tubuhnya mendadak gemetar. Entah karena takut, atau karena rasa damai yang tak bisa dijelaskan. Malam itu, Saimun pulang ke rumah tanpa berkata apa-apa. Tapi sejak saat itu,
Ia tahu, Lekmar bukan orang biasa. Dan cerutu dari langit adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Pagi setelah malam Jumat itu, kabut belum benar-benar naik dari sawah, tapi warung kopi Bukarminah sudah ramai. Aroma kopi tubruk dan gorengan menyambut siapa saja yang masuk. Dan seperti biasa, di sudut warung, obrolan warga tentang Lekmar kembali bergulir. "Tak delok dewe karo mripatku," kata Saimun sambil menekuk alisnya. "Cahaya putih. Langsung endelok, jebul ana cerutu neng tangane Lekmar. Padahal sakdurunge tangane kosong." Pak Karyo menyahut sambil mengadu kopinya. "Wes tak bilang, Lekmar kui dudu wong sembarangan. Aku wes puluhan tahun ronda, belum pernah lihat wong edan yang ditakuti tuyul. Tuyul wae minggat pas endlok Lekmar," sambung Pak Gito, tukang servis radio. "Itu tandanya Lekmar ono isine." Semua tertawa. Tapi di balik tawa itu, ada rasa was-was dan penasaran. Karena semua tahu, cerutu itu bukan rokok biasa. "Bau cerutune ngelingke aku karo menyan Masjid Agung," bisik Bukarminah sambil menyuguhkan tempe goreng. "Pas zaman almarhum Simbah Kiai masih jadi imam." Saimun hanya diam. Matanya menatap kosong ke arah luar warung. Sejak malam itu, ia seperti kehilangan logika. Dia melihat sendiri cahaya dari langit. Melihat cerutu muncul entah dari mana. Dan yang lebih aneh, ia masih mencium bau harum cerutu itu di baju dan rambutnya, meski sudah mandi 2 kali. Siangnya, Lekmar duduk di dekat pasar. Ia tidak berbicara dengan siapapun, hanya melambaikan tangan ke kucing liar dan memberi sisa goreng pisang ke seekor kambing yang lewat. Anak-anak kecil mendekat, lalu duduk di dekatnya sambil tertawa-tawa. "Lekmar, Lekmar, rokoknya dari mana?" "Langit," jawab Lekmar sambil tertawa. "Tapi langit ora sembarang ngasih. Kudu nganggo ati." Seorang ibu mendekat. Wajahnya cemas. "Lekmar, anakku sakit panas. Wis digowo ke bidan, tapi ora turun-turun." Lekmar berdiri. Menghisap rokok biasa yang entah dari mana pula asalnya, lalu meniupkan asapnya ke arah sang ibu. "Endang pulang. Anakmu wes dijewer malaikat jinak. Sebentar lagi seger." Ibu itu bingung. Tapi karena tidak punya pilihan lain, ia pulang dengan wajah campur aduk. Dan anehnya, malam harinya, anak itu benar-benar sembuh. Tanpa obat, tanpa jamu, hanya dengan satu tiupan asap dari Lekmar. Waktu berjalan, dan cerita tentang cerutu langit makin tersebar. Banyak orang datang diam-diam ke pohon beringin setiap malam Jumat, berharap bisa menyaksikan sendiri keajaiban itu. Tapi malam demi malam, tak satu pun melihat cahaya, apalagi cerutu. Beberapa mencoba meniru gaya Lekmar. Duduk bersila, melilit sarung seenaknya, mengangkat tangan ke langit sambil berkata, "Langit, aku stres. Kirimi rokok." Yang datang justru tawon. Satu bahkan disengat di bibir dan bengkak 3 hari. Sementara itu, Lekmar tetap seperti biasa. Santai, nyengir, bicara dengan ayam, kadang menyanyi dengan suara fales tapi penuh semangat. Sampai suatu hari, seorang kiai muda bernama Madkur datang ke desa Sukodadi. Ia mendengar cerita tentang orang gila yang mengajarkan kesesatan lewat cerutu. Dan sebagai ahli agama, Kiai Madkur merasa wajib meluruskan. Tidak boleh ada tahayul seperti itu. Ini bisa menyesatkan umat, katanya lantang saat berbicara di masjid. Merokok itu makruh. Apalagi kalau dianggap berkah dari langit.
Ini harus dihentikan. Warga diam. Tidak ada yang berani membantah. Karena Kyai Madkur memang pintar dan disegani. Tapi di hati kecil mereka, ada yang tidak bisa ditepis. Apa yang mereka saksikan dari Lekmar bukan kebohongan. Dan apa yang mereka rasakan dari bau cerutu itu, terlalu damai untuk dibilang sesat. Dan malam Jumat pun tiba lagi. Malam yang akan mempertemukan langit, cerutu, dan seorang wali jadzab. Dengan seorang kiai yang belum pernah mencium bau tembakau dari surga. Malam itu sunyi. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dari ladang yang belum dipanen. Bulan belum sempurna bundar, tapi cukup terang untuk menerangi jalan setapak menuju pohon beringin di ujung desa. Di sana, Lekmar sudah duduk lebih dulu. Sarungnya kumal, tapi rapi dilipat. Rokoknya belum menyala, tapi tangannya sudah bersiap menerima. Seolah tahu bahwa malam itu akan berbeda dari biasanya. Tak jauh dari sana, di balik rimbunan semak, Kyai Madkur berdiri tegak dengan sorban melilit bahu. Ia ditemani beberapa santri muda yang ikut diam-diam. "Awas, jangan terlalu dekat," bisiknya. "Biarkan aku yang menyaksikan langsung. Kalau benar ia menyesatkan, akan aku hentikan malam ini juga." Lekmar mendongak ke langit. Senyumnya lebar. Dengan suara pelan ia berkata, "Sing teko wayah iki, dudu preman. Dudu bocah penasaran. Tapi wong alim sing atie lagi kebingungan." Detik berikutnya, cahaya lembut turun dari langit. Tidak menyilaukan. Hanya seperti seberkas sinar dari bintang yang jatuh diam-diam. Dan dalam cahaya itu, di tangan Lekmar tergenggam lagi cerutu besar, harum, dan hangat. Cerutu itu menyala tanpa disulut. Dan ketika Lekmar menghisapnya, asap putihnya membumbung pelan seperti uap dari air zam-zam. Wangi yang muncul tidak lagi hanya tembakau, tapi juga bunga-bunga yang tidak tumbuh di bumi. Kyai Madkur tertegun. Matanya membelalak. Hatinya berdebar tak karuan. "Apa ini sihir?" bisiknya dalam hati. Lekmar membuka mata. Menoleh ke arah semak tempat Kyai Madkur berdiri. Dan dengan nada santai ia berkata, "Kalau panjenengan cuma pengin nyalahke, lebih baik jangan mendekat. Asapku bisa membakar ego." Kyai Madkur melangkah maju. Dengan langkah cepat tapi masih terjaga wibawa, ia berdiri di depan Lekmar. "Aku datang bukan untuk ribut. Aku datang untuk mencari kebenaran." Lekmar mengangguk. Kebenaran kadang bentuknya aneh. Kayak rokok iki. Disangka najis, padahal bisa jadi saksi. Kyai Madkur menatap cerutu itu. Harumnya mulai menyusup ke hidung, menembus dada, lalu menampar pikirannya. Mendadak, suara jangkrik hilang. Angin berhenti. Dan dunia seperti membeku. Kyai Madkur merasa ringan. Lalu samar-samar, terdengar suara lelaki tua dalam benaknya. Suara yang lembut, yang tidak ia dengar sejak santri. "Madkur, jangan terlalu cepat menilai dari bungkusnya. Jangan buang cahaya hanya karena muncul lewat asap." Air mata Kyai Madkur mengalir tanpa ia sadari. Lututnya melemas, dan ia duduk di depan Lekmar, bersila dengan kepala menunduk. "Kenapa aku?" bisiknya. "Kenapa bukan orang lain yang bisa melihat ini?" Lekmar menyeringai. Menghisap cerutunya pelan. "Karena panjenengan endonga. Minta ketemu wali, tapi pengennya yang rapi. Padahal, kadang yang bener justru kelihatane edan." Malam itu, tidak ada khutbah. Tidak ada ceramah.
Hanya dua laki-laki duduk di bawah pohon beringin. Satu dengan cerutu dari langit. Satu lagi dengan hati yang akhirnya terbuka. Dan dari kejauhan, para santri yang mengintip, melihat asap cerutu itu perlahan membentuk tulisan. Bukan tulisan Arab, bukan pula Latin. Tapi entah kenapa, mereka semua bisa membacanya. Siapa yang merendah, dia yang diangkat. Asap itu menghilang. Dan malam Jumat itu, menjadi malam yang akan terus dibicarakan warga Sukodadi. Bukan karena cerutu, tapi karena langit benar-benar turun, untuk menjewer hati yang sombong. Setelah malam Jumat itu, suasana desa Sukodadi tak lagi sama. Bukan karena ada perubahan besar, tapi karena satu kejadian sunyi telah menyentuh hati banyak orang. Kiai Madkur, yang biasanya kaku dan berjarak, kini sering tersenyum sendiri. Kadang ia berjalan-jalan sore tanpa alas kaki, menepuk kepala anak-anak, dan membeli gorengan di warung Bukarminah tanpa menawar. Saimun yang dulu suka mengejek, kini malah rajin datang ke masjid. Bukan karena ceramah, tapi karena ingin mendengar obrolan Lekmar dari kejauhan. Ia tahu, setiap kalimat Wali Jadzab itu bisa terdengar ngawur, tapi justru mengandung sesuatu yang membuat batin berkedip. Dan cerita tentang cerutu dari langit pun menyebar keluar desa. Orang-orang dari kampung sebelah mulai berdatangan. Ada yang datang karena penasaran. Ada pula yang datang karena merasa butuh petunjuk. Mereka ingin melihat sendiri keajaiban itu. Melihat cahaya. Mencium harum tembakau langit. Dan mungkin, kalau beruntung, bisa mendapatkan cerutu yang sama. Suatu malam, datanglah seorang pedagang besar dari kota. Namanya Haji Samiran. Pakaiannya bersih, sorbannya putih, mobilnya besar. Ia membawa 4 orang ajudan dan 1 kamera video. Ia berkata, "Saya dengar Lekmar bisa memanggil cerutu dari langit. Saya ingin membuktikan. Kalau benar, saya mau beli 100 batang. Harga bebas. Asal langit setuju." Lekmar sedang duduk santai di pinggir jalan saat itu. Roknya separuh habis. Separuh lagi dimakan kambing yang duduk di sampingnya. Ia hanya nyengir ketika mendengar tawaran Haji Samiran. "Sampean pikir langit punya toko?" tanya Lekmar sambil ngelus jenggot pendeknya. "Cerutu iki bukan dagangan. Iki salam." Haji Samiran tertawa mengejek. "Semua yang bisa turun, bisa dibayar. Kalau sampean bisa dapat dari langit, saya bisa lebih cepat dari langit." Ajudan membuka kamera. Menyalakan lampu sorot. Semua mata tertuju pada Lekmar. Tapi malam itu, tidak ada cahaya. Tidak ada cerutu. Tidak ada harum. Yang ada hanya keheningan dan suara kambing mengembik. Lekmar berdiri pelan. Menatap Haji Samiran. Kemudian berkata dengan tenang, "Langit itu kayak kekasih. Kalau sampean datang dengan dompet, dia minggat. Tapi kalau sampean datang dengan luka, dia duduk di sampingmu." Haji Samiran terdiam. Lampu kamera mati. Ajudan bingung. Semua orang yang menonton merasa janggal. Karena meski tidak ada cerutu, malam itu seperti memberikan tamparan yang halus tapi pedih. Keesokan harinya, Haji Samiran pamit pulang. Ia tidak berkata apa-apa. Tapi sejak itu, orang melihatnya berubah. Ia tidak lagi tampil dengan mobil besar, tapi lebih sering terlihat naik sepeda motor sendirian, mampir ke mushola-mushola kecil yang dulu ia anggap remeh. Dan warga Sukodadi makin percaya bahwa cerutu Lekmar bukan sembarang rokok. Ia adalah simbol tentang doa yang naik, tentang ego yang dibakar,
dan tentang rahasia yang hanya dibuka untuk mereka yang datang bukan untuk melihat tapi untuk memahami. Setiap malam Jumat, orang tetap berkumpul diam-diam di dekat pohon beringin. Bukan berharap melihat cerutu, tapi berharap hati mereka ikut hangus dalam nyala asap yang tak pernah bisa dipadamkan. Dan Lekmar? Ia tetap duduk seperti biasa. Menghisap rokok dari dunia yang tidak bisa dibeli. Menatap langit yang tidak bisa dipaksa. Dan tertawa kepada bumi yang kadang terlalu serius menilai keajaiban. Suatu malam, desa Sukodadi diterpa angin aneh. Bukan angin ribut. Bukan pula angin badai. Tapi angin diam. Udara terasa berat. Seolah semua suara menunggu sesuatu. Di bawah pohon beringin, Lekmar kembali duduk. Tidak membawa apapun, tidak menunggu siapapun. Tapi malam itu, ada rasa yang berbeda. Seorang pemuda mendekat dengan langkah pelan. Namanya Raga, anak yatim yang sejak kecil hidup berpindah dari satu lumbung ke dapur tetangga. Tidak banyak bicara. Tapi malam itu, matanya bercerita. Lekmar melirik sekilas, lalu menghisap rokoknya yang nyaris padam. Ia tahu, malam ini bukan soal cerutu, tapi soal asap yang harus membawa luka seseorang ke langit. Raga duduk bersila, menunduk, lalu berkata lirih, "Lekmar, aku sudah capek. Doaku kayak tidak pernah naik. Tiap malam aku sholat, tapi kayak kosong. Apa langit sudah tutup?" Lekmar diam, menatap Raga dengan mata yang tiba-tiba dalam. Ia tidak menjawab dengan kata-kata, hanya menepuk bahu Raga pelan. Lalu dari balik bajunya, Lekmar mengeluarkan cerutu yang tidak ada sebelumnya. Ia tidak menengadah, tidak membaca apapun. Tapi cerutu itu menyala sendiri, perlahan, seperti diterangi oleh luka yang dikandung oleh Raga. "Asap ini bukan punyaku," bisik Lekmar. Tapi dia ngerti, kapan waktunya turun. Lekmar menghisap cerutu itu, lalu meniupkan asap ke arah Raga. Asap putih itu berputar, membentuk lingkaran. Lalu bergerak seperti jari yang sedang menulis di udara. Dan Raga melihatnya. Bukan dengan mata, tapi dengan hatinya. Kalimat-kalimat yang muncul dalam asap itu mengiris diam-diam. Doa yang tidak dijawab, bukan berarti ditolak. Kadang langit hanya ingin kau bicara lebih lama. Kadang langit ingin kamu tidak hanya meminta, tapi menyerah. Raga menangis. Bukan karena sedih, tapi karena terasa seperti dipeluk tanpa disentuh. Semua sesak dalam dadanya pecah, seperti beling yang akhirnya jatuh ke tanah. Lekmar mengelus kepalanya. "Asap ini bukan berkah," katanya, "tapi tanda bahwa langitmu tidak tuli. Cuma kadang, suaramu terlalu keras, sampai tidak terdengar." Malam itu, Raga pulang tanpa berkata apa-apa. Tapi sejak malam itu, ia tidak pernah merasa kosong lagi saat bersujud. Keesokan harinya, warga menemukan daun-daun kering membentuk pola aneh di sekitar pohon beringin. Bentuknya seperti pusaran. Di tengahnya, ada bekas bara yang tidak membakar rumput. Bekas cerutu Lekmar, gumam Pak Karyo. Tapi Lekmar tidak tampak dimanapun. Warung kopi, ladang, bahkan masjid kecil itu kosong dari jejaknya. Seperti hilang ditelan angin. Warga gelisah. Sampai malam Jumat berikutnya, suara tawa Lekmar kembali terdengar. Ia duduk seperti biasa, membakar cerutu, sambil mengelus kepala kucing yang entah datang dari mana. "Aku gak ilang. Aku cuma numpang ngobrol sebentar di langit." Dan mereka percaya.
Karena asap cerutu Lekmar bukan sekadar asap. Ia adalah surat, adalah doa, adalah luka yang disampaikan dengan lembut oleh seorang wali yang tak dikenal, kecuali oleh langit itu sendiri. Malam itu hujan turun pelan. Tidak deras, tapi cukup untuk membuat suara genteng bernyanyi perlahan. Jalan-jalan desa basah. Lampu-lampu gantung di depan rumah berpendar samar. Dan di bawah pohon beringin, Lekmar duduk dalam diam. Tidak seperti biasanya. Tidak ada senyum. Tidak ada tawa kecil. Hanya pandangan kosong ke arah gelap yang jauh. Seolah sedang menunggu seseorang atau sesuatu. Beberapa warga melihat dari kejauhan, tapi tidak berani mendekat. Bahkan Pak Karyo yang biasa nekat pun hanya berdiri di bawah emper musola. Karena malam itu, ada rasa yang berbeda. Lekmar mengeluarkan cerutu. Bukan dari saku, bukan dari langit, tapi dari balik bajunya yang robek. Cerutu itu basah. Tapi saat Lekmar tiup pelan, ia menyala seperti kayu yang ditunggu apinya sejak lama. Dari balik hujan, muncul seorang lelaki tua berjalan tertatih. Rambutnya panjang, matanya tajam, dan tongkat kayu di tangannya membuat bunyi tik-tik-tik di jalanan basah. Ia berdiri di depan Lekmar. Mereka saling menatap. "Wes wayahe, Mar," kata lelaki itu. "Langit wis ngenteni rokok terakhirmu." Lekmar mengangguk pelan, menghisap cerutu, lalu menatap asap yang naik pelan ke langit mendung. "Asap ini bukan buat aku," gumamnya. "Tapi buat wong-wong sing durung ngerti carane nyerah tanpa putus asa." Lelaki tua itu duduk di samping Lekmar. Bersama-sama mereka menghisap satu cerutu, bergantian. Tidak bicara banyak, karena kata-kata sudah tidak diperlukan. Di kejauhan, Raga berdiri mematung. Ia merasa ingin mendekat, tapi kakinya berat. Matanya berkaca-kaca. Karena ia tahu, ini bukan malam Jumat biasa. Angin berhenti. Hujan mereda. Dan tiba-tiba, semua suara hilang. Hanya ada asap. Putih. Tenang. Melayang naik tanpa arah. Tapi membawa sesuatu yang tidak terlihat. Beratnya beban yang Lekmar bawa sendirian selama ini. Saat fajar mulai naik, warga menemukan daun-daun kering tersusun rapi. Bekas duduk dua orang. Tapi tak ada Lekmar. Tak ada lelaki tua. Tak ada cerutu. Tak ada abu. Hanya satu bekas bara kecil, masih mengepul hangat. Dan di atasnya, selembar kertas tua yang tidak basah oleh hujan. Tertulis dengan arang. "Kalau kau ingin bicara dengan langit, jangan paksa langit turun. Cukup nyalakan hatimu, dan biarkan asapmu yang naik." Sejak saat itu, Lekmar tidak pernah terlihat lagi. Tapi malam Jumat tetap terasa berbeda di Sukodadi. Bau harum masih kadang muncul dari bawah pohon beringin. Anak-anak masih bermain di sekitarnya, dan orang-orang duduk diam di bangku kayu tua itu. Bukan untuk menunggu cerutu dari langit, tapi untuk menunggu hati mereka sendiri bicara. Kisah Cerutu dari Langit mengajak kita untuk melihat lebih dalam bahwa kebenaran tidak selalu datang dalam bentuk yang rapi dan sesuai harapan. Kadang, justru orang yang dianggap gila atau nyentrik, membawa cahaya bagi hati yang sedang gelap. Seperti asap yang tidak bisa digenggam, begitu pula hidayah, ia naik dari hati yang tulus, dan hanya akan turun kepada mereka yang siap menerimanya dengan rendah hati. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ini mengajarkan bahwa apapun bentuk ujian atau cara kita berdoa,
Selama kita jujur kepadanya, maka langit tidak akan diam. Cerita ini adalah fiktif, ditulis seolah nyata agar bisa membawa perenungan, hiburan, dan pelajaran bagi siapa saja yang mendengarnya. Jika cerita ini membawa manfaat, kami ucapkan terima kasih telah menyimak sampai akhir. Jangan lupa untuk like, berikan komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah lainnya. Terima kasih sudah hadir. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.